Reno series merupakan smartphone mid-range yang paling ditunggu-tunggu sama pecinta Oppo. Dan menyambut 2025 ini, Oppo meluncurkan Reno 13 series. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas di pertemuan kali ini. Oke sobat pertemuan, seperti yang kalian lihat di depan gue sudah ada unit dari smartphone Oppo Reno 13 5G. Nah, ini adalah varian reguler dari Reno 13 series. Selain itu ada Reno 13 Pro ya. So, gak usah tunggu lama-lama, langsung kita bahas body dan desainnya. Oppo Reno 13 5G dengan desain ramping dan ngotak, memiliki backdoor kaca dengan finishing matte, punya frame aluminium dan juga bezelnya ultra tipis dengan bobot cenderung ringan hanya 181 gram dan ketebalan yang tipis hanya di 7,24 mm. Nah, untuk varian warnanya, Reno 13 series ini ada dua varian warna yang bisa sobat pertemuan pilih. Yang pertama ada plum white dan juga ada luminous blue. Nah, untuk sertifikasinya ini lengkap, diborong semua dari mulai IP66, IP68 sampai IP69. Jadi sobat pertemuan gak perlu khawatir sama debu, sama cipratan air, kecemplung, bahkan tekanan air dan suhu tinggi, ini aman sobat pertemuan. Di sektor layar, smartphone ini dibekali layar AMOLED seluas 6,59 inci, Full HD Plus dengan resolusi 1256 x 2760 pixel dengan layar adaptif 120 Hz dan juga disupport oleh HDR10+. Untuk level brightness-nya, smartphone ini cukup terang sampai 1200 nits, dan untuk proteksi layarnya ini sudah ada Corning Gorilla Glass 7i. Jadi ini kuat banget sobat pertemuan. Untuk dapur pacunya, smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 8350 dengan sistem pabrikasi 4 nanometer. Untuk user interface-nya sendiri, smartphone ini sudah menggunakan ColorOS 15 dan juga disupport oleh Android 15. Nah, yang nanya, Bang, memorinya gede nggak sih Bang? Ini memorinya gede banget. RAM-nya ini 12 GB yang bisa di-extend secara virtual 12 GB lagi. Dan juga untuk internal storage-nya, ini sudah 256 GB. By the way, smartphone ini juga disupport dengan yang namanya AI Multi Cooling System. Nah, buat yang suka main game, yang suka berlama-lama dengan smartphone, ini sudah dibekali dengan yang namanya vapor chamber yang terluas di kelasnya. Kenapa? Karena ini areanya untuk vapor chambernya sudah sampai 4619 mm persegi. Jadi ini untuk suhu dijamin aman sobat pertemuan. Di sektor kamera, smartphone ini dibekali kamera selfie 50 megapiksel dengan bukaan f2.0 dan memiliki autofocus. Dan untuk kamera utamanya, smartphone ini juga dibekali 50 megapiksel kamera dengan bukaan f1.8, memiliki optical image stabilization dan juga mampu merekam video di kualitas 4K dengan 60 fps. Lanjut ada juga kamera ultrawide dengan 8 megapiksel dan bukaan f2.2 serta disupport juga oleh autofocus. Dan yang terakhir ada depth kamera dengan 2 megapiksel dan bukaan f2.4. Oke, ini adalah kualitas kamera dari Oppo Reno 13. Nah, ini gue lagi pakai yang 0,8, jadi wide banget ya, areanya luas, jadi cocok banget buat kalian yang suka ngevlog. Gimana? Warnanya bagus ya? Nah, cakep ya warnanya, dynamic range-nya, saturasi warnanya ini oke buat gue ya. Dan kita bisa pindah kameranya seperti ini. Nah, ini yang satu kali dan ini yang dua kali. Nah, lanjut, ini kamera belakangnya. Untuk kamera belakangnya ada optical image stabilization. Jadi lihat, stabil banget. Dan ini juga bisa kita pindah-pindahin lensanya di 0,6, 1 dan 2. Nah, lihat gambarnya juga oke, cukup oke menurut gua. Dan ini kualitas di kualitas cahaya yang minim loh ini. Nah, di sini rada gelap. Oh, bagus banget tapi gambarnya ya. Oke. Sekarang kita coba optical image stabilization-nya, kita lari. Nah, gimana sobat pertuan? Mantap ya?
Nah, untuk kapasitas dayanya, smartphone ini juga punya baterai yang gede di 5600 mAh dengan sistem pengecasan Super VOOC di 80 Watt. Jadi dengan kemampuan itu, kalian nih sobat pertemuan cukup 40 menit aja untuk mengecas 0 sampai 100%. Dan Oppo juga mengklaim ketahanan baterainya ini sampai 5 tahun sobat pertemuan. Seperti biasa, smartphone ini juga dibekali dengan fitur AI andalan Oppo. Yang pertama ada AI Clarity Enhancer untuk memperjelas kualitas foto yang kurang baik. Ada juga AI Eraser untuk menghapus objek yang tidak diinginkan. Ada juga AI Reflector Remover untuk menghapus pantulan cahaya yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada AI Reimage untuk mengubah foto kita ke dalam visual yang jauh lebih lucu dan lebih keren sobat pertemuan. Oppo Reno 13 ini juga disupport dengan AI Lingus 2.0 ya. Jadi ini ada antena 360 derajat yang membuat kalian gak perlu khawatir kehilangan sinyal. Atau kalau kalian lagi di lift, lagi di basement, ini bisa menangkap sinyal dari segala arah sobat pertemuan. Dan yang gak ketinggalan ada juga Wi-Fi Signal Boost. Ini andalan Oppo ya, karena disupport dengan chip Signal Boost X1 yang mampu meningkatkan jangkauan sinyal Wi-Fi kamu hingga 25% sobat pertemuan. Dan buat kalian yang suka main game, nah ini juga Oppo ngasih sesuatu yang penting buat kalian ya. Jadi ada juga yang namanya AI Hyper Boost buat kalian yang bisa menjamin kualitas kestabilan untuk kalian bermain game, anti nge-lag dan juga bisa tahan selama 8 jam sobat pertemuan. Oke sobat pertemuan, jadi kesimpulannya worth it gak sih bang? Kita punya Oppo Reno 13 5G ini worth it banget. Kameranya udah oke, layarnya gokil, dan yang paling penting nih buat kalian yang suka berlama-lama, ini sudah dilengkapi dengan vapor chamber yang luas di kelasnya. Jadi untuk masalah suhu, ketahanan, ini sudah tidak diragukan lagi sobat pertemuan. Sobat pertemuan, jadi segitu aja video kita kali ini. And for your information, Oppo Reno 13 series all variant sudah tersedia di seluruh cabang pertemuan seluler. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tulis di kolom komentar smartphone apa lagi yang harus kita review selanjutnya. So, that's all for today guys. This is Yusman John signing out. Pertemuan seluler. Bye-bye.